Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Episode kelima Tiras itu bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar yang ternyata memiliki banyak sekali plot twist yang ada di dalamnya dan mematahkan semua teori kita para fans mengenai apa yang dimiliki oleh semua karakter dalam series ini ya. Nah, buat yang belum nonton, kita sekali spoiler alert terlebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk breakdown detail dari kita, oke? Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Episode kelima diawali dengan adegan pembantaian suami England yang bernama Rahadi, yang dimana dia dan England akhirnya memiliki seorang anak yang gak lain gak bukan itu adalah Haikal. Karena petunjuk ini sudah kita dapatkan dari Tira episode kedua, yang dimana saat Suci dan Mas Joko ketika mereka akan berlatih dengan si Haikal, Mas Joko mengatakan bahwa Haikal ini adalah anak dari angkasa Prabaswara, tapi untuk fisiknya itu nggak mirip dengan bapaknya ya. Nah ini gue udah curiga dengan si Haikal ini. Dan ada sebuah petunjuk kedua yang terjadi di Tira episode keempat, di mana waktu itu England memberikan sebuah makanan bubur ikan kepada Haikal, yang dimana dia mengatakan bahwa dia tuh ingin memberikan makanan ini ke anaknya yang ada di studio, yang gak lain gak bukan itu adalah Haikal sendiri. Jadi udah fix ya bahwa si Haikal ini adalah anak dari England yang di masa lalu udah pernah diculik oleh si angkasa sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat ada lokasi dari kematian Rahadi yang ternyata berada di sebuah hutan yang lokasinya sama persis dengan ritual konteks belaga yang terjadi pada tahun 1986, di mana kita bisa melihat dari batang pohonnya, juga suasananya, bahkan grading malamnya itu semuanya sama. Tapi di sini juga kita bisa ambil kesimpulan kalau memang Rahadi ini adalah ayah kandung Pengkor yang selama ini kita berdebatkan juga, maka kemungkinan kejadian ini adalah kejadian setelah Rahadi lolos dari pembantaian yang dilakukan oleh mantan karyawannya di lokasi perkebunan karet tersebut, di mana hal ini sudah pernah dimention di dalam film Gundala. Lalu kemungkinan kalau dia udah mau selamat ya, dia mungkin berantau ke sebuah tempat di dalam sebuah hutan, dan mungkin di situ dia udah bertemu dengan England sebagai wanita pengganti istrinya yang sudah tewas akibat insiden kemarin. Lalu akhirnya mereka punya anak lagi yaitu bernama Haikal, yang saat itu langsung diculik oleh angkasa Prabaswara ya. Jadi istilah kata Haikal ini adalah anak pengganti dari Pengkor. Karena kan kalau kita telusur lagi kepada pembantaian itu ya di film Gundala, itu kan Pengkor udah dikatakan sebagai orang tewas ya, karena kan gak ada yang tahu kalau dia itu hidup atau mati. Makanya kemungkinan si Rahadi ini menganggap bahwa anaknya sudah tewas saat itu. Maka dari itu ya dia udah stres kalian, dan mungkin dia udah pergi dari situ sih. Itu adalah prediksi gua ya, seperti itu. Nah, kematian Rahadi di sini juga udah menguak sebuah misteri yang baru, kalau ternyata dia memiliki naga berwarna hijau, yang dimana kemampuannya adalah bisa terbang dan juga menyimbangkan fisiknya dalam bertarung. Di mana kemampuannya gak jauh beda dengan naga milik England yang juga memiliki menyimbangkan dalam bertarung, yang which is ini udah kita lihat ketika si England menemui si angkasa ketika mereka berada di sebuah area pemakaman Theo. Adegan pembantaian tadi ini hampir mirip dengan pembantaian keluarga dari Pengkor sendiri ya, waktu di perkebunan karet. Tapi bedanya adalah kalau pembantaian ini dilakukan oleh dua orang aja, yaitu si angkasa dan juga Theo. Sedangkan di film Gundala, dia itu dibantai oleh semua karyawan perkebunan karet itu, yang dimana mereka ini udah nggak terima dengan perlakuan Rahadi ini, yang which is dia juga udah pernah memiliki perkebunan karet itu ya, seperti itu. Nah, di saat Suci udah diselamatkan oleh si England, ketika Haikal sudah membunuhnya atas perintah angkasa, England pun mengatakan bahwa dia hanya memiliki tujuan hidup untuk melihat angkasa mati. Ini berarti bisa kemungkinan bahwa England ini sudah haus akan dendam karena kematian suaminya dan kehilangan anaknya yang sudah di bawah pengaruh angkasa. Maka dari itu, England akan memanfaatkan Suci yang sudah menjadi pengganggu ritual ini untuk membunuh angkasa dengan kombinasi dua naga dari Suci dan juga satu naga dari England.
Nah, perlu diingat bahwa Suci ini memiliki dua naga di dalam tubuhnya. Yang pertama adalah naga kutukan yang ia dapatkan ketika ritual itu digagalkan. Yang kedua adalah naga milik Dio yang dimana ia dapatkan dari pertarungan dia dengan Dio dari episode ketiga kemarin. Sedangkan England memiliki naga yang bisa menguatkan kelincahan yang tiada batas seperti naga milik suaminya tersebut. Setelah itu, Haikal melaporkan kegagalannya kepada ayahnya yaitu Angkasa dengan mengatakan bahwa Suci selalu mendekati Widya untuk keperluan proyek syuting film mereka. Dan Haikal makin kesulitan untuk mendapatkan naga itu karena Suci selalu berada di dekatnya. Nah, inilah yang beralasan kenapa dari awal episode Haikal itu nggak mengizinkan Suci itu berada di dekatnya Widya. Karena dia takut kalau naga incaran itu akan menjadi milik Suci ya. Seperti itu. Maka dari itu dia berusaha untuk menyingkirkan Suci dengan cara apapun. Tapi kalau kita lihat dari awal sampai akhir ini semuanya gagal. Akhirnya misi itu diserahkan sepenuhnya kepada si Haikal agar Suci bisa dibawa kepada Angkasa untuk menjadi sebuah tumbal pengganti dari ke-9 anak tersebut. Kemudian pada malam harinya, Ben juga mengabarkan kepada Suci bahwa dia harus ikut dengannya ke kampung tempat di mana para 9 anak-anak ini dijadikan tumbal. Dan Suci pun akhirnya mengiyakannya untuk mereka berdua bisa pergi ke kampung tersebut. Dan dari sini lagi ketika Suci udah sampai ke sana, dia disambut baik oleh semua anak-anak mana korban dari ritual itu. Dan juga ada banyak orang tua mereka yang sudah memuji kebaikan Suci yang telah menyelamatkan anak-anak mereka dari insiden tersebut. Nah, hal inilah yang akan memotivasi Suci untuk bisa menjadi seorang abdi satria yang akan kita kenal ke depannya sebagai Tira. Nah, setelah adegan itu ya, Suci pun melaporkan kepada Ben bahwa dia harus ikut rencana yang telah dirancang oleh England dengan cara membunuh Angkasa Prabaswara yang dimana dia ternyata adalah pelaku sebenarnya dari pembunuh ayah Ben dan juga pemimpin dari semua ke-9 naga. Nah, Ben yang sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan dengan informasi diberikan oleh England, maka Ben langsung menegur Suci untuk gak percaya dengan semua info yang diberikan oleh England karena takutnya semua itu adalah jebakan. Karena Ben udah sadar nih bahwa nama England ini udah sangat santer di kota Jakarta ya, karena kan which is kita tahu ya bahwa England ini adalah seorang mafia yang paling takuti dan juga dia punya koneksi di mana-mana. Tapi Sucinya gak memperdulikannya karena dianggap bahwa England ini udah ada di pihaknya seperti itu. Jadi masih polos banget ya. Setelah itu kita beralih ke adegan di mana Gun Mardiono dan Widya Laksono sedang diwawancarai oleh kru dari Bumas Film yang dimana mereka ini adalah merupakan studio tempat memproduksi semua film-film karya Widya Laksono di sana. Dan akhirnya mereka semua berfoto bersama bareng keluarga Gun Mardiono. Nah, ternyata di sini kita menemukan sebuah keganjalan di mana Widya tampak menjauh di saat keluarga Gun akan berfoto bersama dengannya dengan ekspresi yang sangat risih. Nah, ini dikarenakan Widya memiliki hubungan gelap bersama dengan Gun Mardiono setelah apa yang terjadi kepada di episode 4. Di mana Suci tampak jelas melihat kalau Widya ini dan Gun sedang bermesraan di dalam sebuah kamar. Maka dari itu tampak di sini Widya terlihat menghindar hingga sampai Gun memutuskan untuk gak melanjutkan hubungan gelap ini dengan Widya karena dia ingin lebih dekat dengan keluarganya dan menyelamatkan pernikahannya. Ternyata tampak sini udah jelas bahwa Widya ini udah pernah berhubungan dengan Gun Mardiono sejak mereka berdua itu masih kuliah. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian Gun ini sudah memiliki pasangan dan juga sudah berkeluarga. Jadi istilahnya mereka berdua ini sudah pernah pacaran lah ya. Dan mereka berdua kayak nggak bisa move on satu sama lain. Adek, kacau ya. Sementara itu kita bisa melihat kalau Ben telah menemukan informasi lengkap dari orang yang bernama Brian, ya dimana Brian ini adalah orang pertama yang menulis sebuah cerita tentang kutukan 9 naga di dalam sebuah blogspot yang udah pernah Ben temukan sejak di episode pertama. Dan Ben merasa bahwa Brian ini adalah salah satu dari 9 naga. Maka dari itu dia berusaha menghubunginya lewat email dan ingin cari tahu soal kutukan tersebut. Sebelum kita lanjut ya, kita bisa melihat informasi yang diberikan oleh si Brian ini lewat dari alamat yang udah ia cantumkan di dalam sebuah blog itu. Yang ternyata di sini ada sebuah alamat bertuliskan Sanca Mandala DBD, di mana ini adalah dua gabungan nama dari Sancaka dan juga Mandala. Nama Sanca ini berasal dari kata Sancaka yang dimana dia merupakan alter ego dari Gundala yang keadaannya sudah kita lihat dalam film Gundala tahun 2019 ya, which is dia udah diperankan oleh Abimana Arya Sastra ya. Lalu nama kedua adalah Mandala yang dimana ini adalah alter ego dari seorang pendekar dari jagat pusaka
yaitu Mandala Golok Setan, yang merupakan seorang pejuang yang selalu melawan berbagai macam monster, iblis, dan yang lain sebagainya. Dan penampakannya sudah kita lihat dalam intro jagat sinema Bumi Langit. Nah, Widya pun akhirnya mengajak Suci ke rumah mewahnya, yang dimana rumahnya sangat mewah banget ya, dan juga megah, dibentuk dengan barang-barang yang mewah juga ya, which is dia itu adalah aktris yang terkenal ya. Dan Suci pun diundang oleh Widya untuk melihat semua koleksi pribadinya, termasuk dia akan dilatih oleh Widya untuk adegan tembak-menembak dalam filmnya nanti. Kemudian Suci bisa melihat di seluruh galeri dari Widya ini, yang dimana tampak di samping kanan kirinya ada sebuah gaun-gaun, yang dimana gaun-gaun ini hampir mirip dengan gaun-gaun yang dimiliki oleh kebanyakan aktris perempuan yang ketika mereka tuh hadir di acara gala primer sebuah film. Dan juga ada sebuah detail yang menarik nih ya, dari semua poster Widya ini, yang dimana di kanan kirinya ada banyak banget film-film yang udah ia perankan di masa lalu. Ternyata ada sebuah poster dan judul film yang udah pernah dibilang oleh Widya Laksono, dan itu juga disukai oleh si Suci ketika dia masih kecil, yang dimana posternya mengabarkan Widya pakai kostum berjaket merah kulit itu. Ternyata judul filmnya adalah Koar. Tapi kita bisa menemukan kecocokan antara judul Koar dan juga Tira, di mana kedua judul ini sama-sama memiliki 4 huruf, yang dimana ini sudah mengkonfirmasi kalau nama superhero Widya di zaman dulu itu adalah Koar. Tapi ada sebuah tafsiran lain kalau kita berusaha untuk bedah mengenai nama Koar ini ya, yang ternyata kalau gue udah bedah dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia alias dengan KBBI, Koar ini artinya adalah berkata dengan suara keras seperti menantang, menghina, dan juga sebagainya. Nah, ini juga sama dengan adegan yang dilakukan oleh Widya Laksono dalam film Koar ini, dengan menantang semua lawan-lawannya dengan cara yang suara yang keras dan juga dengan nada yang menantang. Dan kalau ada kata menantang, hal ini juga sama persis yang dilakukan oleh Tira dalam setiap adaptasi komik dan juga novelnya ya, yang dimana Suci selalu dikenal sebagai orang yang bisa menantang maut dan juga kematian. Dan dalam setiap aksinya, dia selalu menantang berbagai macam orang-orang yang udah berhubungan dengan kutukan sebenarnya itu, dan juga adalah orang-orang mafia. Karena kan Tira di komik kan dia udah bermain dengan senjata api, skill fightingnya udah sangat-sangat mumpuni ya. Bahkan dia termasuk vigilante yang suka berkata kasar dalam setiap adegannya. Seperti itu, maka itu udah sama banget dengan nama Tira dalam versi komiknya. Sementara itu, ketika Widya melatih Suci dalam hal menembak sebuah target, Widya menyebut kalau Suci sebagai yang orang pemula, tembakannya sungguh luar biasa. Meskipun ada beberapa tembakan yang meleset, maklum dia masih pemula ya. Bahkan ketika kedua orang tua Suci mau datang, si Widya dengan sukarela menyewakan apartemen mewah untuknya. Nah, sebenarnya dari situlah gue curiga dengan si Widya Laksono ini, karena anehnya aktris sebesar dia itu dengan begitu cepat sangat tertarik dengan Suci sampai kasih dia apartemen mewah lah ya, yang dimana di sini gue bisa sampaikan kalau dia udah merencanakan semua ini sejak ketika dia udah ketahuan berhubungan dengan Gun Mardiono malam itu, sehingga Widya di sini akan melakukan apapun untuk menaikkan karirnya Suci dengannya agar skandalnya gak ketahuan ke publik dan tidak akan menghancurkan karirnya selama ini sebagai selebriti. Ya, bahasa kasarnya Widya ini nyokok ke Suci lah ya dengan bidang sebuah pekerjaan ya. Nah, Suci yang tahu akan kedatangan kedua orang tuanya, langsung dia mendapatkan sebuah apartemen mewah dan mendesainnya seolah-olah dia itu udah lama tinggal di sana ya. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan. Apakah Suci udah nggak tinggal lagi bersama dengan Maudy, mengingat hubungan dia dengan Maudy sekarang sudah renggang semenjak Suci menyuruh Maudy untuk meninggalkan Haikal, karena selama ini Haikal udah berusaha menyingkirkan Suci semenjak dia udah terpilih menjadi stunt woman untuk Widya Laksono. Apakah dari situlah hubungan antara Suci dan Maudy akan berakhir begitu saja? Well, sepertinya enggak ya, karena ada sebuah adegan di mana Haikal telah bertemu dengan si Maudy untuk memintanya makan malam bersama, dan dia mau mengajak Suci juga sebagai bentuk permintaan maaf atas perlakuannya selama ini. Dari sini Maudy udah mulai paham kenapa Suci melarangnya untuk mendekati Haikal. Tapi Maudy karena dia tuh udah terlanjur suka ya, dia masih ada keinginan kuat untuk bertemu dengan si Haikal ini. Ada jomblo banget emang. Nah, sebenarnya dari sini muncul sebuah rencana yang telah diatur oleh Haikal untuk bisa memanfaatkan momen ini agar supaya dia juga cari lebih tahu mengenai siapa Suci sebenarnya, agar dia bisa menjadikan itu sebagai kelemahan untuk menjatuhkan Suci di situ. Wah, licik banget, mafia emang ya. Kemudian kita beralih kepada Suci, yang dimana dia sudah mendatangkan kedua orang tuanya dari Semarang ke kota Jakarta.
Dan mereka berdua menginap di apartemen mewah milik Suci, yang dimana which is ini udah disewakan oleh Widya ya. Nah, Rama bapaknya yang kini udah di kursi roda masih memberikan sebuah motivasi untuk Suci agar melakukan suatu pekerjaan itu pakai dengan hati. Nah, hal ini udah Rama lakukan sejak Suci masih kecil ketika dia ingin bercita-cita sebagai seorang stunt woman, yang dimana dia terinspirasi dari bapaknya dan juga dari film-film karya Widya Laksono. Lalu kemudian Suci melakukan percobaan di mana dia akan membakar tangannya sendiri dengan sebuah kompor yang menyala. Dan tujuannya adalah untuk menguji seberapa besar kekuatan penyembuhan dari naga milik Tio yang udah ada dalam tubuhnya. Tapi ternyata ketika dia udah kebakar, proses penyembuhannya sangat lambat. Karena sebelumnya England sudah memberikan sebuah penjelasan bahwa kekuatan naga ungu itu hanya bisa menyembuhkan semua luka yang terkena tebasan pedang, pisau, atau terkena serpihan kaca yang lainnya. Tapi kalau udah terkena tembakan ataupun terbakar api, maka penyembuhannya akan menjadi semakin lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, setelah itu Ben yang berada di rumahnya akhirnya mendengarkan ada seorang yang mengetuk pintu depan rumahnya. Dan ketika dia membukanya, ternyata dia diculik oleh anak buah Dio, yang ternyata mereka bekerja untuk angkasa dan juga Haikal, yang bertujuan untuk memancing Suci keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, keesokan harinya akhirnya Suci akan melakukan syuting bersama dengan kedua orang tuanya yang menonton set tempat tersebut ya. Akhirnya si Suci bersiap-siap untuk melakukan adegan berbahaya tersebut dengan tubuh Suci yang akan dilapisi oleh super glue. Tapi ternyata ada salah satu kru yang menyelinap dan dia menukar glue itu dengan super glue yang udah kadaluarsa, yang which is kalau itu dipakai oleh Suci maka tubuhnya tidak akan dilindungi oleh glue itu dan efeknya nggak akan dirasakan oleh Suci, sehingga ketika api itu akan membakar tubuhnya akan langsung gosong dan juga akan hancur di sana. Dan ternyata memang benar ketika Suci akan take, ternyata dia ambruk di tengah set dan itu membuat semua kru dan kedua orang tua yang belah itu langsung panik ya. Dan akhirnya dia dibawa ke dalam sebuah ambulans dan membawa Suci ke tempat yang aman. Dan ternyata ambulans itu sebelumnya sudah disupir oleh anak buah Dio yang sekarang bekerja untuk angkasa dan juga Haikal. Dan mereka pun menyamar agar supaya mereka bisa bawa Suci ke tempat angkasa untuk dibunuh. Tetapi saat dia udah sadar, luka bakar yang sudah mulai sembuh dan dia menghajar semua anak buah angkasa dan berlari dari tempat itu ya. Ternyata Suci udah dijemput oleh Victor yang merupakan tangan kanan dari England dan membawanya menuju ke markas England untuk segera dilakukan pengobatan. Nah, Haikal pun lagi-lagi dia melaporkan kegagalannya kepada angkasa. Dan dia pun menggunakan kekuatan naga merahnya untuk membuat si Haikal merasa terguncang seperti tremor. Dan dia nggak sanggup melawan kemarahan bapaknya itu. Nah, serangan seperti ini pernah angkasa lakukan ketika Dio hendak menolak permintaannya dalam episode kedua ketika dia diminta untuk mencari identitas dari sang pengganggu ritual tersebut. Nah, jika hal ini diketahui oleh media, maka angkasa gak akan bisa ikut pemilu sampai tahun depan. Bahkan mungkin angkasa akan bisa dilibatkan dengan kejadian tersebut melalui anaknya Haikal yang bertindak sangat gegabah. Nah, hal ini membuat Haikal sangat merasa emosi dan dia pun kehilangan kendali ketika dia nggak sengaja mengajar sesuatu orang yang hampir ditabraknya di jalan raya ya. Nah, karena banyak orang yang tahu mengenai Haikal bahwa itu adalah anak dari angkasa Prabaswara, maka semakin runyamlah masalah. Dan media bisa mengkaitkan hal ini dengan pemilihan politik yang akan dibawakan angkasa sebagai presiden. Setelah Suci udah sembuh dari lukanya, akhirnya Suci bisa merasakan masakan bubur ikan yang dimasakkan oleh England untuknya. Dan England pun menceritakan bahwa bubur ikan ini adalah kesukaan mendiang suami dan anaknya yang saat itu masih berumur 2 bulan. Berarti besar kemungkinannya jarak antara ritual kontrak naga itu dengan pembantaian Rahadi mungkin berjalan sekitar 1 atau 2 bulan setelah itu ya. Karena perawakan mereka ini masih sama ketika berada di scene ritual kontrak naga tersebut. Tiba-tiba Suci mendapatkan sebuah telepon bahwa si Ben telah diculik oleh beberapa anak buah Dio dan memintanya untuk menyelamatkannya dengan keadaan Ben yang udah babak belur karena dibogem mentah oleh mereka. Nah, Suci mendapati kalau Ben udah diculik, akhirnya si Suci meminta bantuan kepada England untuk mencari tahu di mana keberadaannya. Nah, karena England adalah seorang mafia, ditambah dia juga punya kekuatan naga dalam dirinya, pastinya dia udah tahu di mana lokasi Ben disekap di sana. Sampai pada akhirnya Suci menyelamatkan Ben yang udah berlumuran darah itu dan membawanya ke rumahnya untuk diobati.
Nah, pada suatu malam di sebuah hotel, tiba-tiba Gun Mardiono datang ke sana untuk menemui Widya dan melakukan hubungan terlarang itu sekali lagi. Ade, masih aja ya. Padahal dia sendiri ngomong, oh kita nggak bisa bersama nih karena aku mau sama keluargaku. Ternyata dia yang larang, dia datang. Udah. Muna. Tetapi di sini Widya menyebutkan dengan penuh rasa takut bahwa angkasa akan membunuh Gun besok. Dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah agen yang sudah bekerja sama untuk angkasa agar dia bisa mendekati Gun dan menjatuhkan citra keluarganya. Dengan begitu angkasa akan otomatis maju untuk melengkapi posisinya sebagai presiden. Kemudian di satu sisi, England berencana untuk memakai Gun sebagai umpan untuk mancing Widya Lasono keluar. Nah, di sini adalah plot twistnya. Bagaimana jika kalau selama ini Widya Lasono selama ini dia berpacaran kepada Gun, ternyata adalah sebuah misi rahasia dari angkasa. Well, bisa dikatakan dia itu adalah agen rahasia ya. Dengan Widya sebagai agen, maka dia bisa bekerja untuk angkasa yang tugasnya adalah untuk meraih Gun agar supaya citra keluarganya bisa rusak sehingga angkasa bisa maju dalam pemilu sebagai presiden. Nah, tadinya England berencana untuk memakai Gun sebagai pionnya karena agar supaya dia bisa memancing Widya Lasono keluar dari tempat persembunyiannya ya. Tapi hal ini masih berupa rencana dan sayangnya semuanya sudah terlambat bahwa Gun udah dibawa oleh anak buah angkasa keluar dan berencana untuk membunuhnya. Maybe di sini Gun akan dibawa ke tempat angkasa ya untuk dibunuh, atau mungkin di dalam tubuh Gun ada naga lain di dalam tubuhnya. Kalau teori gue ya, kalian masih ingat kan dengan orang yang memakai cincin Godam di masa lalu ketika kontrak ini akan terjadi? Nah, kemungkinan dia adalah ayah kandung dari Gun Mardiono yang merupakan pemilik dari naga berwarna pink seperti yang kita teorikan kemarin ya. Dan kalau memang ini benar, berarti orang yang menghubungi band ini ketika dia udah memberikan sebuah informasi tentang kutukan naga itu ternyata adalah Mustika sang kolektor. Kalau ini benar, berarti Mustika ini kemungkinan dia itu adalah adik atau kakak dari Gun ya. Karena gua kok curiga ya kalau Mustika ini ada kaitannya dengan si keluarga Gun, bahkan dia juga ada hubungannya dengan orang yang mengambil cincin Godam di awal episode 4 itu. Wajir, sangat-sangat liar banget ya. Karena dari teori kebanyakan para fans mengatakan bahwa dia adalah Mustika sang kolektor yang kelak akan diperankan oleh Tatjana Saphira, yang kelak dia akan jadi film utama dalam film Godam and Tira nantinya. Nah, di sini ada sebuah teori yang sangat menarik nih. Coba perhatikan ketika Ben sedang menelpon seorang perempuan yang bernama Nara ini, yang dimana kakeknya lah yang udah menceritakan sebuah cerita tentang kutukan 9 naga di dalam blogspotnya. Bisa jadi ini adalah Mustika sang kolektor karena namanya adalah singkatan dari nama Tatjana Saphira. Nah, diambil kata dari 2 huruf dari nama Tatjana, sedangkan Ra diambil dari 2 huruf terakhir dari kata Saphira. Tatjana Saphira sama dengan Nara. Well, ini memperkuat semua argumen kita ya bahwa orang menyebut ini adalah Mustika sang kolektor. Sedikit informasi ya bahwa Mustika sang kolektor ini adalah orang yang bisa mengoleksi berbagai macam benda-benda pusaka untuk jadikannya sebagai sebuah senjata melawan para adisatria, dan penampakannya sudah terlihat dalam komik Godam sang kolektor. Jadi bisa dikatakan bahwa Mustika ini akan menjadi villain utama di film Godam and Tira nantinya. Well, mungkin ya, sekali lagi ini masih teori dan spekulasi kita aja sih. Lalu selanjutnya, Ben juga mendapati ada sebuah informasi yang diberikan oleh Nara bahwa ternyata jika ada salah satu dari 9 naga ini akan mati, maka satu anak yang udah lolos dari ritual yang udah gagal itu, dia juga akan ikut menghilang. Dan itu juga nyambung ketika kematian Dio terjadi, yang dimana ketika dia mati dibunuh oleh Suci, maka Mamat yang diincar oleh salah satu entitas jahat ini, dia juga akhirnya ikut menghilang. Dan hal itu akan dialami oleh Putra jika ada salah satu naga yang akan terancam mati nantinya. Nah, kemungkinan naga yang akan mati di next episode, kemungkinan itu adalah si England, yang dimana di adegan next on-nya Suci akan bisa melakukan lompat tinggi, yang dimana itu adalah kemampuan dari naga kuning milik England yang memiliki kemampuan dalam hal kelincahan dan juga kecepatan dalam bertarung. Tapi bisa jadi naga yang mati itu kemungkinan adalah naga milik Widya Laksono, yang dimana dia tahu bahwa dia tuh udah bekerja di bawah kekuasaannya angkasa secara terpaksa ya, karena kita udah melihat di sini bahwa si Widya ini sempat memperingatkan kepada si Gun bahwa dia akan mati besok.
ada kemungkinan Widya ini akan melakukan pemberontakan kepada si angkasa, dan kemungkinan dia akan melawan angkasa dengan kekuatan naga birunya. Tapi kita udah tahu ya siapa yang menang di antara mereka berdua ini, dan which is Widya akan mati di tangan angkasa. Bisa jadi ya. Ini gue bisa asumsikan bahwa ini akan terjadi. Maybe ya seperti itu. Nah, ada satu lagi yang mungkin gue lupa bahas di sini, bahwa naga dimiliki oleh Widya ini ternyata memiliki kekuatan dalam ketahanan. Karena udah pernah dijelaskan oleh Widya sendiri bahwa dia tuh hampir nggak pernah tidur ketika di malam hari, dan dia juga masih kuat ketika menjalankan sebuah aktivitas yang sangat capek sekaligus. Jadi artinya Widya udah punya imun kekebalan tubuh dalam dirinya akibat naga biru dalam tubuhnya. Jadi ibarat kata naga birunya sebagai obat dia agar supaya dia bisa bertahan hidup dan juga memiliki kekebalan tubuh yang sangat tinggi, sehingga membuat Widya nggak pernah merasakan sakit, nggak pernah juga mengalami luka-luka. Itu karena ada naga biru ini dalam tubuhnya. Tapi sekali lagi ini masih teori ya, jadi masih belum tahu nih apa kekuatan asli dari naga biru ini. Yang jelas semuanya akan bisa kita tonton di next episode 6 nanti ya. Nah, di cuplikan next on-nya kita bisa melihat kalau Suci akan memakai first look kostumnya, yang dimana ini masih pakai kostum versi homemade-nya lah ya, pakai tudung dan juga jaket hitam pemberian dari band, dan juga di kedua kelopak matanya dia pakai cat minyak agar supaya menutupi identitas aslinya, seperti yang udah pernah diperlihatkan dalam first look official posternya dulu. Dan sepertinya ending dari sesi ini Suci akan mendapatkan 5 naga saja, karena di poster teasernya hanya ada 5 cahaya yang mengelilingi tubuh Suci di sini. Jadi kemungkinan sisa 4 naga lainnya akan direview oleh Suci dalam film Gotham Entira mendatang. Mengingat cincin Gotham adalah pusaka yang berhubungan dengan ritual kontrak 9 naga pada tahun 1986. Well, let's see ya di episode 6 seperti apa nantinya, oke? Oke, itu cuma mengenai breakdown dan easter eggs dari Tira episode kelima, yang which is ini adalah episode paling bangke banget, dan semua teori kita akhirnya dipatahkan mentah-mentah bahwa kita kira bahwa England itu adalah mafia yang baik, ternyata dia memanfaatkan si Suci doang. Bahkan Widya pun juga adalah tangan kanan angkasa, mengingat dia juga ada hubungan dengan angkasa di masa lalu sebagai cewek nakal ya, seperti itu. Waduh, kampret nih. Oke, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video. Kalian coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!